Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita kemudahan untuk meniti jalan ilmu. Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan langkah kita kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejatinya kita duduk pada kesempatan ini bukan karena usaha kita, tapi karena taufik, bimbingan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka nikmat ini dijaga, dirawat, dikokohkan dengan mensyukurinya. Mensyukuri hidayah ini adalah dengan terus kokoh di atas jalan ilmu. Kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali membaca kitab Sunanun Mundazirah wa Manhiyatun Muntashirah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kita sampai kepada As-Sunnatul Ashiratu, sunnah yang ke-10, Tawdi'ul musafir bihadza dzikri, mengantar atau berpamitan dengan orang musafir dengan doa dan zikir ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi serta Imam Ahmad,
an Qaza'ah, dari Qaza'ah rahimahullah, qala li Ibnu Umar, berkata kepadaku sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, halumma uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari aku antar engkau, mari aku berpamitan kepadamu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarku dan berpamitan kepadaku. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudi'uka Allah atau astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ini doa yang dibaca oleh orang yang siapa? Yang mungkin kepada orang yang musafir. Ketika kita mengantarkan seseorang yang musafir, mungkin dia pergi haji, mungkin dia pergi mencari kelapangan rezeki, merantau, mungkin dia pergi mungkin berobat ke luar negeri, mungkin dia pergi umrah atau safar-safar yang lainnya. Maka orang yang mukim, orang yang mengantarkan, ia membaca doa bagi orang yang musafir ini. Ini doa pamitannya mukim kepada yang musafir. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan agama engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku titipkan agamamu kepada Allah. Aku titipkan amanahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku titipkan akhir dari amalanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Umar kepada Qaza'ah rahimahullahu taala di sini. Yang pertama adalah agama, menitipkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menitipkan amanah. Amanah akan datang penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah khawatim al-amal, yaitu penutup amalan. Artinya agar ia diwafatkan di atas husnul khatimah. At-ta'liq, ada beberapa poin dalam doa ini. Yang pertama, yusannu an yuwaddi'al musafir bihadzal dzikr. Sunnahnya seorang yang mengantarkan orang musafir untuk membaca zikir ini. Jadi perlu kita ngantar orang musafir dulu baru kita baca doa ini. Untuk mengamalkan sunnah ini, kita harus ngantar orang dulu safar. Ya, dan mungkin ngantar sampai depan rumahnya. Ada keluarganya, anaknya, cucunya, orang tuanya yang mau pergian, bacakan doa ini. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kemudian ada doa yang lain? Ada doa yang lain?
Ada yang tahu ikhwan, doa yang kita baca bagi orang yang musafir. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika datang salah seorang kepada Nabi SAW yang mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu safaran. Wahai Rasulullah SAW, aku ingin bepergian, aku ingin safar. Apa kata Nabi SAW? Zawwadakallahu taqwa. Qala zidni, tambah lagi ya Rasulullah SAW. Qala wa ghafara dhanbaka. Qala zidni ya Rasulullah SAW. Tambah lagi ya Rasulullah. Qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Nah, ini doa yang lain. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Doa ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, termasuk zikir yang berkaitan dengan momen, berkaitan dengan munasabah tertentu, momen tertentu. Jadi nggak bisa kita baca dia ya setiap waktu seperti zikir mutlak, istighfar, subhanallah, walhamdulillah. Jadi kapan kita ngantar orang musafir, pamitan sama orang musafir, kita yang mungkin baru bisa mengucapkan zikir ini. Ya kalau nggak pernah ngantar orang musafir, ya nggak pernah bakal baca kalau zikir ini. Maka terkadang ini menjadikan kita ini sulit hafal. Maka sebagaimana ya praktek para salaf itu, para jamaah, kadang harus kita butuh mengeluarkan duit untuk mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana kisah Abu Daud, ya sahibus sunan, yang nyuruh yang punya perahu balik lagi ke pinggir, ya hanya sekedar untuk mengatakan ya rahamukallah. Dia bayar 1 dirham hanya sekedar untuk mengucapkan ya rahamukallah kepada orang yang bersin. Sampai-sampai orang-orang di sekitar perahu itu bertanya, kenapa engkau rela mengeluarkan 1 dirham hanya sekedar untuk mengucapkan ya rahamukallah? Jawaban Imam Abu Dawud simpel, sederhana, la'allahu mujabud da'wah. Semoga saja doanya dikabulkan. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hanya berharap itu, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nah sekarang kalau antum ingin mengamalkan sunnah ini, ya antum cari, besok kalau antum safar saya yang antar. Ya, nanti saya antar ke bil. Ya, ketika dia mau masuk check in, bacakan dia doa ini, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, atau zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan segala kebaikan untuk dirimu dimanapun engkau berada. Nah, perlu kita coba antum hafal apa enggak ya? Yang dari Jawa Timur dulu yang samaan saya dengan saya. Abu Rizzi coba dulu. Astagfirullah
Wa amanataka. Wa khawatima amalik. Wa khawatima amalika. Terang dah beratong gua nih. Baik. Nah sekarang apa yang dibaca oleh orang yang diantar kepada yang mengantar? Ada juga zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikirnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wa Lailah. Hadis ini poinnya para jemaah. Hadis ini sebagian didhaifkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan hasan karena ada beberapa jalur penguatnya. Di antara yang mengatakan hasan adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Musa ibn Wardan qala Abu Hurairah, dari Musa ibn Wardan berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah, ala u'allimuka kalimat allamanihinna Rasulullah SAW. Maukah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada. Qala idza aradta safar, apabila engkau hendak musafir, atau takhruja makanan, atau keluar ke suatu tempat, taqulu li ahlika, bacalah ini kepada keluargamu. Astaudi'ukumullah alladhi la yakhibu wada'i'uhu. Astaudi'ukumullah alladhi la yadhi'u wada'i'uhu. Astaudi'ukumullah alladhi la yakhibu wada'i'uhu. Dalam sebagian riwayat astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Ini sunnah berterima. Kalau kita melihat zikir-zikir ini, subhanallah, tidak ada momen tertentu kecuali kita ini diajarkan zikir oleh Nabi SAW. Tidak ada momen tertentu. Kita mau naik kendaraan diajar zikir, kita mau keluar rumah diajar zikir, kita mau pakai baju baru, pakai sandal, masuk WC, keluar WC, subhanallah, masuk masjid, keluar masjid, tidak terlepas dari zikir. Ini mengingatkan kita ikhwatal iman tentang satu poin penting dalam hidup ini. Bagaimana agar kita senantiasa menguatkan hubungan kita dengan Allah. Zikir ini memperkuat hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Dan dari zikir-zikir yang kita baca tadi ini, ikhwatal iman, semuanya urusan apa? Penyerahan kepada Allah. Hal-hal yang paling mulia itu kita serahkan kepada Rabbul Alamin.
Maka lihat, orang yang mungkin mengatakan kepada orang yang musafir itu, astaudi'ullah dinaku, titipkan kepada Allah agamamu. Allah yang menjaga agama kita ini. Allah yang menjaga agama kita. Allah yang memiliki hidayah. Seorang muslim senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam sebagian azhar itu, innal mu'min la yumdi syayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar. Sungguhnya orang beriman itu menjadikan kurus lemah setannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian menjadikan kurus dan lemah ontanya ketika safar. Artinya orang beriman itu terus berzikir kepada Allah, tidak lepas dari zikir. Setiap momen itu dia berusaha menghafal zikirnya, ya, dia berusaha mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatul iman, kalau orang mengatakan dakwah sunnah ini dengan orang zikir, tidak membolehkan zikir, tidak pernah dakwah ini tidak membolehkan zikir. Bahkan syariat ini penuh dengan apa? Penuh dengan zikir. Makanya lihat, Allah dirikan soal syariatkan salat itu apa? Dalam rangka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Baik, kemudian poin yang kedua, kata Syekh di sini, astaudi'ullah dinak. Aku titipkan agamamu kepada Allah. Ai atlubu minallah an yahfaza dinaka. Arti doa ini, aku memohon kepada Allah agar Allah menjaga agamamu. Ikhwatal iman, ya, agama ini, ya, agama ini adalah kunci keselamatan kita. Kita yang dari lahir dengan agama Islam, satu-satunya agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang sangat besar. Allah cabut nikmat ini dari kita. Wal iyadu billah. Iyadan billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Celakalah kita, binasalah kita, dan pasti kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka Imam Ahmad itu disebutkan dalam beberapa azhar itu, dia lama dalam safar, beliau diam lama. Kemudian beliau mengucapkan doa, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas apa? Islam dan sunnah. Itu yang beliau baca ketika dalam perjalanan. Yang Ahmad rahimahullah ta'ala, Allahumma amitni 'alal islam was sunnah. Makanya dikatakan juga oleh Mujahid Ibn Jabr rahimahullah ta'ala, la adri ayyun ni'mataini alayya a'zam. Aku tidak tahu dari kedua nikmat mana yang paling besar yang Allah berikan kepada aku. An hadani Allah lil Islam, Allah berikan aku petunjuk berada di atas agama Islam. Wa an afani Allah minal ahwa, dan Allah selamatkan aku dari perbuatan bid'ah. Nikmat Islam, ikhwatal iman. Ya. Makanya doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan wafatkanlah aku di atas agama Islam, dan ikut sertakan aku termasuk orang-orang yang saleh. Maka dia kata iman, kita mohon kepada Allah, kita titipkan agama saudara kita ini, agar Allah jaga agamanya. Kita tidak tahu dalam keadaan safar itu, mungkin dia terkena
terkena fitnah dunia, atau terkena fitnah syubhat, atau fitnah-fitnah yang lainnya yang memalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang merusak agamanya. Baik, kemudian berikutnya, wa amanataka, dan aku titipkan kepada Allah amanah engkau. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, apa maksudnya amanah? Al-amanatu hauna, maksud dari kata amanah dalam doa ini adalah ahluhu, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wa man yukhallifuhu minhum, dan orang-orang yang dia tinggalkan dari keluarganya. Wa maluhu alladhi yuwaddi'uhu wa yastahfidhuhu aminuhu wa wakiluhu, hartanya yang minta dijaga, yang dia tinggalkan, yang minta dijaga oleh orang yang terpercaya, oleh orang yang dia wakilkan. Wa man fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Wa jara dzikruddin ma'al wada'i li anna as-safara mawdi'u khawfin wa khatarin wa qad yusibuhu fihi al-mashaqqatu wat-ta'ab fayakuna sababan li ihmali ba'd al-umur al-muta'alliqati bid-din fada'a lahu bil 'auni wat-tawfiq fiha. Kemudian kata Imam Khattabi, disebutkannya agama dengan titipan ini. Titipan apa tadi? Amanah dan penutup amanah. Kenapa digandengkan agama dengan amanah, keluarganya, hartanya, dan yang lainnya? Dikatakan di sini karena safar itu adalah tempat yang menakutkan dan tempat yang penuh dengan bahaya. Orang mendapatkan rasa capek, mendapatkan rasa letih, mendapatkan kesulitan dalam safarnya. Itu minimal para jamaah. Belum lagi jaminan apa? Keselamatan. Siapa menjamin kita naik pesawat kemudian akan balik dalam keadaan sehat walafiat? Tahu-taunya pulang tinggal apa? Tinggal nama. Walhamdulillah. Jadi safar ini kenapa digandengkan agama dengan penyebutan al-wada', titipan tadi kata lima? Karena safar itu tempat yang berbahaya. Minimal manusia ini akan mendapatkan rasa capek. Minimal yang dia rasakan adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Antum sering dengar hadis yang berbunyi apa? As-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar adalah bagian dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmuhu, yang menghalangi kalian dari makan, minum, tidur. Fa idza qada'a ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai urusannya, maka hendaklah dia segera kembali pulang ke keluarganya. Lihat, Nabi membahasakan safar adalah bagian dari azab. Terlebih zaman dulu, terlebih zaman dulu, orang safarnya pakai apa? Onta. Pakai apa? Kuda. Pakai keledai. Keadaan yang sulit, medan yang sulit, cuaca yang sulit. Bayangkan bagaimana kita mengingat hijrah Nabi SAW dari Makkah menuju Madinah. Zaman dulu sulit, ada privasi para jemaah. Sekarang orang bisa bersafar itu dalam keadaan privasi. Apa bahasa kita? Ya.
Kalau zaman dulu itu sulit orang pakai privasi para jamaah. Karena mereka safar itu dalam keadaan terbuka. Sekarang kalau dia sewa pesawat pribadi kan, sekarang dia beli tiket kelas apa? Kelas bisnis, kelas apa lagi? Hah? VIP. Kelas itu sudah tahu sudah itu dengan harganya jutaan rupiah itu. Ya. Tapi lihat kata Nabi SAW mengatakan demikian. Paling tidak seseorang itu meninggalkan apa? Orang-orang dia cintai. Rasa tidak nyaman itu minimal sudah. Tidak senyaman kita berada di mana? Di rumah kita sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Mawdi'u khaufun wa khatar. Kata Imam Al-Khattabi, tempat yang di situ menakutkan dan ada bahaya. Ya, yang namanya safari pasti berbahaya. Mau pakai kapal laut, saya bisa berenang. Anda meskipun Anda bisa berenang, tapi kalau Anda takdir Anda meninggal di laut, ya meninggal. Ini pesawat mahal, pesawat canggih. Pesawat canggih apapun dia, Anda tidak tahu ajal Anda di mana. Apakah di atas pesawat itu? Makanya safar itu mawdi'u khaufin wa khatar. Kemudian satu hal penting para jamaah dari pembahasan safar ini, ya. Safar ini memperlihatkan jati diri sesungguhnya seseorang itu. Kalau antum ingin tahu siapa orang itu sejatinya, tengkek kemana? Pegang tangannya, ajak dia suruh safar. Kalau antum ingin tahu jati diri seorang itu begitu caranya. Makanya orang Arab mengatakan as-safaru yakshifu ma'adinan nas wa yuzhiru akhlaqar rijal. Safar itu menyingkap sifat asli manusia dan menampakkan akhlak seseorang. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab, ya, kalau ada seseorang memberikan seseorang rekomendasi, dia tanya, hal safar karena kamu udah safar sama dia? Hal amaltahu, apakah kau sudah bermuamalah dengan dia? Apabila orang ini menjawab, iya, saya sudah safar dengan dia, saya sudah bermuamalah dengan dia, Umar mengatakan, nah, iya, baru. Tapi pas sudah. Wa in qala la, kalau orang ini mengatakan, saya belum pernah berpergian dengan dia, saya belum pernah safar dengan dia, apa kata Umar? La ilma laka bihi. Kamu belum tahu siapa dia. Kamu belum tahu siapa dia. Makanya kata Imam, kalau kita ingin bisnis sama orang ini, mungkin perlu kita ajak di safar dulu. Ya, kalau ini rekan modal saya besar sama dia ini, tes cuma, ya, biar kita tahu sikap aslinya bagaimana. Ya, apakah dia emas, apakah dia tembaga, ataukah besi yang penuh karatan, kita tidak tahu. Makanya dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, innama summiya safaru safara. Kenapa safar itu dikatakan safar? Li'annahu yusfiru 'anil akhlaq. Karena ia menampakkan jati diri seseorang. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, sehingga ketika dalam keadaan safar itu seseorang bisa saja meremehkan, melalaikan sebagian urusan agamanya. Ya, saking lelahnya safar lupa sholat. Ya. Fada'alahu bil auni wal taufiq, sehingga dia didoakan pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan astaudiullah dinak wa amanatan wa khawatimah amalik. Ayat berikutnya, yusannu ayyakul al-musafir lil muwaddi', disunnahkan
Orang musafir, ini sudah kita baca tadi. Orang musafir mengatakan kepada yang mengantarnya, astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Riwayat yang lain tadi bagaimana? Astaudi'ukumullah alladzi la yakhibu wada'i'uhu. Kalau Abu Rizzi hafal berarti hafal insyaallah yang lain. Coba Abu Rizzi. Orang yang bilang beruntung maka yang mipayahin merasa dong. Sila. Oh, dek man, berarti dia lain dek man ini. Mungkin satu jamaah Mataram yang wakilin nih. Ini bapak nih, nah, di mana sini? Abu Nabila coba gitu. Abu Nabila coba. Astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini sunnah safar. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lain ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ada sunnah yang lain ketika kita safar itu berdoa. Sekarang di antara sunnah lain meminta nasihat. Meminta nasihat kepada orang yang saleh sebelum melakukan perjalanan jauh. Inilah sunnah safar yang jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, ini sunnah safar yang jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Datang kepada Rasul minta nasihat. Sebagaimana kisah sahabat yang tadi. Ausini ya Rasulullah. Wasiatkan zawwadakallahu bittaqwa. Zidni tambah. Wa ghafara dhanbaka tambah. Wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Darda radhiyallahu taala mengisahkan anna rajulan qala. Seorang lelaki mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu an usafira fa'awsini. Wahai Rasulullah SAW, saya ingin berpergian, maka wasiatkanlah kepada saya, berikan saya nasihat, sampaikan wejangan kepada saya. Qala alaika bitaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiyatul awwalin wal akhirin, wasiat manusia pertama sampai terakhir. Wasiat apa? Takwa. Bertakwa kepada Allah. Ana ingat kisah kata Iman. Kisah ketika kuliah dulu. Guru kami Dr. Abdurrahman Ar-Rusyaidah, beliau kawannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tak tahu sekarang Syekh Abdul Muhsin berhenti ngajar di Haram Nabawi. Apakah beliau menjadi qari anaknya Syekh Abdul Razak mungkin, Allah alam. Saya belum update masalah itu. Tapi saya ingat waktu itu beliau pelajaran terakhir, pelajaran takhrij. Semua ingin, rata-rata teman-teman ini para jamaah kalau penutupan pelajaran itu minta nasihat kepada Syekh. Syekh, kasih kami nasihat di penghujung semester pelajaran kita yang terakhir ini. Rata-rata kasih nasihat Syekh itu. Ya. Begitu juga dengan Syekh Abdurrahman Al-Syaitan, diminta Syekh, kasih kami nasihat. Ya. Tapi Syekh terus melanjutkan syarah pelajarannya sampai menyelesaikan kitab. Kemudian sebelum beliau pamit dari kelas, Syekh, nudzakiruka akhiran, kata, kami ingin mengingatkan engkau kembali yang terakhir, tolong kasih kami nasihat. Syekh mengatakan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Keluar.
Nah, jarak beberapa detik, buka lagi pintu. Ittaqullah, tutup lagi pintu. Nah, itu nasihat. Tidak panjang-panjang, apa? Ittaqullah. Ini juga wasiat Nabi SAW kepada lelaki ini. Alaika bitaqwallah, bertakwa engkau kepada Allah. Wa takbiri ala kulli syarafin, membaca takbir ketika berada di ketinggian. Falamma walla rajul, ketika laki-laki ini pergi, Nabi SAW mendoakannya, Allahumma twi lahul ard, ya Allah, lipatkanlah baginya bumi ini, wa hawwin alaihi safar, dan mudahkanlah safar itu bagi dia. Nah, jadi kata iman, azan ya Allah wa iyyakum, sunnahnya apa? Kita meminta nasihat. Bahkan juga sunnahnya kata iman, kita meminta doa kepada siapa? Kepada orang yang musafir. Dan ini tegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Apa kata Imam Nawawi? Wa yustahabbu an yuwaddi'a ahlahu, disunnahkan dia berpamitan kepada keluarganya. Wa aqaribahu wa ashabahu, dia berpamitan kepada kerabatnya, berpamitan kepada teman-temannya, wa jiranahu, tetangga-tetangganya. Wa yas'alahumud du'a lahu wa yad'u lahum, dan minta berdoa baginya dan mendoakannya. Maka ketika Abu Darda ingin pergi berhaji, atau ada keluarganya Abu Darda ingin pergi berhaji, ia minta itu agar didoakan. Ia minta agar didoakan. Dan kita tahu doanya orang musafir itu apa? Mustajab. Dakwatul musafir, doa orang-orang yang safar. Kemudian kata Imam Azani Allah wa iyyakum, ini juga perlu untuk perhatikan, kita tutup dengan yang terakhir ini. Di antara sunnah yang lain bagi orang yang safar itu adalah safar pada hari Kamis di Kota Lima. Sunnahnya safar hari Kamis, sebagaimana dalam beberapa hadis Ka'ab bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal Khamis, Nabi SAW keluar safar pada hari fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yawmal Khamis, Nabi itu cinta, senang safarnya hari Kamis. Kemudian para ulama juga mengatakan sunnahnya pagi-pagi berangkat. Mereka berhujjah dengan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi buburiha. Kemudian juga mereka mengatakan sunnahnya safar juga kapan? Malam hari. Dan sunnah Nabi Daud, alaikum bid-dujlah, safarlah malam hari, fa innal arda tutwa fiha, karena bumi itu dilipat pada malam hari. Nanti kita demikian Fathul Iman, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan. Mungkin satu kali lagi pertemuan Ustaz, baru kita puasa insyaallah ya, sunnah yang ke-11. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd.
Silakan kalau ada yang memiliki beberapa pertanyaan. Kak Firzi. Bagaimana dengan orang bepergian jauh, tapi sampai sekian tahun, bahkan sampai nikah di sana, katanya. Ada orang yang safar dengan niat mukim. Hukum safar berlaku dia tatkala dia di perjalanan itu. Tapi kalau dia safar, kemudian dia tidak tahu sampai kapan selesai urusannya. Misalkan dia safar dalam rangka berobat dan tidak tahu sampai berapa hari dia berobat, dia dikatakan safar. Ada safar yang niatnya mukim dan ada safar yang tidak niatnya mukim. Kalau safar yang niatnya mukim itu akan berakhir dengan sampainya dia di mana? Di tujuannya. Oh, saya safar ini di Malaysia berapa tahun? 7 tahun saya kasar sholat, katanya. Sudah tidak berlaku lagi bagi dia hukum safar. Apabila niatnya apa? Oke, maka bahkan dalam mazhab Hambali itu, ya kalau sudah 4 hari itu sudah apa? Sudah tidak boleh apa? Qasar salat lagi. Kalau dalam mazhab Hambali, wallahu taala ala wa ala. Apa panah? Baik, pertanyaan Pak Anan ini. Bagaimana katanya? Ya, kita ini dipaksa apa? Nginep sama tuan rumah. Biasanya pulangnya apa? Malam. Ikhwatal iman, kan ada larangan hadis itu kan? Pulang apa? Malam hari itu. Ya. Afwan. Ada hadis yang memerintahkan kita itu apa istilahnya? Agar ketika kita pulang itu istri kita itu apa? Bersiap, berdandan terlebih dahulu. Kalau tidak salah hadis Bukhari, kalau tidak salah. Apa kata Nabi SAW? Amhidu, ketika dekat dengan kota Madinah itu. Amhidu hatta al-isya. Tunggu dulu sampai tiba waktu isya, katanya. Liqaitam tashiqa asy-sya'ithah. Agar wanita yang apa? Rambutnya kusut itu menyisirnya. Wa tastahiddal maghibah. Dan wanita yang ditinggal safar oleh suaminya itu apa? Bersiap-siap untuk berdandan. Kemudian juga ada larangan juga untuk datang pulang ke rumah istri itu dalam keadaan malam hari. Idza atala ahadukumul ghaibah, apabila kalian lama safarnya, fala yatruk ahlahu lailan, janganlah ia datang kepada istrinya di malam hari. Ya. Dia ada larangan datang ke malam hari. Jadi Bangnan ini ya, usahakan jangan sering-sering safar apa? Malam hari. Fala yatruk ahlahu lailan, janganlah ia mendatangi istrinya kapan? Di malam hari. Wallahu taala a'la wa a'lam. Karena biasanya istri kita itu sudah istirahat, sudah tidur. Nah,
Bukan untuk dipaksa nginap, alhamdulillah. Iya, dikasih tuh tempat yang bagus, siapin makan sarapan, alhamdulillah. Dalam rangka dimuliakan tamunya. Jangan antum apa tergesa-gesa pulang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Telah biasa HP ini. Apa berkata di kita selalu mengenai itu didoakan. Ya, kita iya. Kita mengantar orang safar umroh katanya. Tapi kita yang meminta kita mengatakan kepada dia, sebut kita nanti di sana. Artinya doakan saya di sana. Sebagaimana asal dari Abu Darda itu, tidak ada masalah. Minta agar didoakan karena dia dalam keadaan safar, doanya mustajab. Tapi juga antum jangan lupa mengamalkan sunnah ini. Bacakan dia doa. Apa doanya? No. Astaudi'ullah dinaka wa amanata wa khawatima amalik. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Nah, Dedek ingat sebut itu terus. Jangan itu aja diingat, atau jangan saja tak lupa zam-zamnya. Jangan lupa air zam-zamnya, katanya. Jangan lupa kurma sukari. Jangan ingat oleh-olehnya saja, doakan dia, itu yang terpenting. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ketika demikian ikhwatul iman, kami safar ini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.